Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai analisis finansial yang lanjutan materi kemarin. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu pembahasan kita mengenai yang pertama break-even point, yang kedua analisis rasio keuangan, yang ketiga rasio likuiditas, yang keempat rasio liability, yang kelima ada rasio profitabilitas, yang keenam ada rasio aktivitas. Nah, masuk ke poin pertama, break-even point. Menurut Bastian Bustami menjelaskan bahwa analisis titik impas atau break-even point merupakan metode yang dimanfaatkan oleh para manajer untuk mengidentifikasi tingkat penjualan dan produksi di mana perusahaan berada pada posisi netral, tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Teknik ini membantu manajemen memahami pada level aktivitas bisnis mana perusahaan mencapai keseimbangan finansial. Kemudian berdasarkan pendapat Suyanto dan Jawoto Nusantoro, analisis titik impas atau break-even point adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang diperlukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk menemukan titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Masuk ke analisis rasio keuangan. Menurut Gumanti menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan teknik yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis suatu perusahaan. Metode ini memanfaatkan data historis yang terdapat dalam berbagai laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sebagai dasar analisisnya. Nah, ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio liability, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan indikator yang menggambarkan relasi antara aset lancar perusahaan, termasuk kas, dan aset likuid lainnya dengan kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio likuiditas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, current rasio atau rasio lancar, kemudian quick rasio atau rasio cepat, kemudian ada cash to current liabilities ratio. Rasio reference. Rasio reference menggambarkan perbandingan antara modal sendiri yang dimiliki perusahaan dengan dana yang dipinjam dari pihak luar. Rasio ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, debit to asset rasio atau rasio utang, kemudian debit to equity rasio, kemudian times interest earned rasio. Rasio profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui berbagai aktivitas bisnisnya, termasuk penjualan, pengelolaan aset, dan pemanfaatan ekuitas. Rasio ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada net profit margin, kemudian ada return on equity, kemudian ada return on investment. Nah, yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah alat ukur yang mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini juga dikenal sebagai indikator efisiensi penggunaan aset perusahaan. Melalui rasio aktivitas, kita dapat menilai seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu komponen penting dalam rasio aktivitas adalah total asset turnover atau TATO, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aset yang dimiliki.